Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berpuasa ya bagi yang menjalankan. Kali ini langsung saja ya. Ada Miosul GT. Miosul GT ini kendalanya di starter susah ya. Jadi starter elektriknya itu buat ngidupin motor itu susah. Tapi kalau di engkol itu enak, langsung hidup. Tapi giliran pakai starter elektriknya itu susah seperti ini ya guys. Coba dulu ya, kita coba lagi sekali lagi ya. Jadi susah hidupnya ya, tapi kalau di engkol dia langsung hidup guys. Ini dia mampu hidup ya kalau di engkol, tapi kalau pakai starter itu berat. Jadi yang sudah saya lakukan di sini, udah saya lakukan penggantian aki dengan aki yang lain. Yang satunya sampai ngedrop ya, lagi saya cas dulu. Nah, di sini ini aki bawaan motornya, milik yang punya. Dan ini aki kondisinya bagus ya, tapi di starter emang berat sekali. Yang akan saya lakukan untuk langkah selanjutnya itu saya cek dulu bagian dinamonya dulu ya. Oke, kita next. Oke pemirsa, di sini sudah saya lakukan pembongkaran ya, pembongkaran di dinamo starternya. Dan ternyata coolnya masih bagus ya, masih panjang. Ini masih bisa dipakai ya. Ini masih panjang, dua-duanya masih bagus. Dan di sini di bagian angkernya saya menemukan juga kelihatannya masih lumayan bagus sebenarnya, cuma agak gerong sedikit. Nah, di sini di lahannya ikut terlepas ya dari rumah sininya sama dudukannya, ini terlepas ya. Untuk magnetnya juga masih bagus, nggak ada lepas ya, masih bagus. Untuk dinamo starter saya bersihkan saja. Untuk langkah selanjutnya, kalau misalkan dinamo ini belum berhasil, setelah dipasang lagi nanti saya mau cek ke bagian one way nya ya, karena motor jenis Yamaha seperti ini, seperti Mioji, Miosul GT dan yang lainnya ya, yang jenis Yamaha seperti ini, itu biasanya banyak sekali yang menyebabkan kendala starter susah ya. Jadi bisa di bagian one way nya itu sering juga, kalau di bagian cuk itunya ISC nya itu juga bisa ya, di dinamonya juga sering terjadi. Jadi kalau starter nggak bisa itu jangan langsung berasumsi itu cuma ininya aja, itu nggak bisa. Jadi harus dicek satu persatu kayak gitu ya. Oke, next. Lanjut ya guys, di sini sudah saya pasang lagi untuk dinamo starternya. Dan kita langsung cek, maksudnya langsung dicoba lagi saja. Kita on kan, udah nyala ya. Oke teman-teman, ternyata masih susah juga ya di starter. Langsung ke tahap berikutnya, karena dinamo starter masih oke, masih bagus ya. Saya mau langsung cek ke bagian one way nya saja, karena ada suara juga yang bikin penasaran, ada suara kayak selip gitu. Next aja, saya buka dulu. Ya pemirsa, di sini sudah saya bongkar ya, dan ini yang namanya one way. Jadi ini ibarat giginya itu otomatis starter.
Nah itu. Nah di sini saya temukan ya, di sini sudah jatuh sendiri ini, gotrinya sudah lepas sendiri ya. Dan sekalian saya cek aja ini bagian giginya seperti apa. Barangkali bearingnya sudah ya, nanti dicek lagi aja. Sepertinya dikit gojlek, tapi saya fokus ke bandway-nya dulu aja. Oke teman-teman, di sini jadi harusnya ini ya, harusnya ini kenceng ya, nggak seperti ini. Ini kan pernya udah lembek nih ya, jadi udah nggak neken ininya, kelihatan sama-sama ya. Dan yang pastinya kalau misalkan masih kenceng, masih bagus ya, di sini ini nggak bakalan jatuh sendiri, karena kehimpit per ini sendiri ya. Jadi posisinya kenceng kayak gitu. Jadi ini harusnya posisinya ini mentok seperti ini, dan ini harusnya neken gotri ini kayak gitu ya. Dan saya amati juga posisi ininya udah miring ini juga ya, udah miring. Ini udah nggak bagus ya, udah kemakan. Oke teman-teman, bisa dilihat sama-sama ya setelah diperbaiki, dan hasilnya lumayan memuaskan. Jadi di starter itu udah lebih enak, tidak susah sebelumnya ya. Nah sebelumnya rasanya kalau di starter itu berat sih ya, berat sekali, dan setelah diperbaiki one way nya hasilnya lumayan enak. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi setiap kerusakan pada starter itu berbeda-beda ya. Jadi nggak selalu di dinamonya, nggak selalu di one way nya juga, nggak selalu di jok otomatisnya ya, atau yang disebut dengan ISC. Itu emang kendalanya seringnya di situ. Jadi harus dicek satu-satu, karena tipe motor seperti ini itu saling berkaitan, dan memang sering sekali terjadi kendala-kendala yang seperti ini. Starternya susah, akinya baru, cool starternya baru, tapi begitu di starter itu masih terasa berat. Nah itu seringnya ada di one way nya, dan ini ternyata ya seperti ini. Dinamo starternya masih bagus, akinya masih bagus, setelah diperbaiki one way nya, dan hasilnya ternyata alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya kayak gitu ya. Kita coba cek sekali lagi, kita tes ya. Ini udah saya hidupkan, sekarang saya coba tes starter lagi. Nah seperti ini, starter jadi lebih enteng ya, motor langsung hidup kayak gitu ya. Jadi kendala motor ini itu ada di one way nya. Nah sekarang saya mau tinggal dulu ini, untuk garapan yang lain masih ada di situ. Ini ada Beat 2017 dan ini ada Vario 2016. Untuk langkah selanjutnya
saya mau tunggu dulu yang punya mau langsung diganti one way-nya atau mau dipertahankan dulu dengan one way yang ini kayak gitu ya. Jadi saya nggak harus mengganti sesuatu yang masih bisa dipakai. Jadi ini tergantung juga sama yang punya. Jadi prinsip saya itu kalau sesuatu itu yang belum begitu berbahaya sekali dan masih bisa dipakai untuk jangka ya beberapa waktu pun, kalau yang punya itu setuju belum diganti, yang penting sudah diberitahu kelemahannya, sudah dikasih tahu kerusakannya, dan ini masih bisa dipakai, mau dipakai terus untuk sementara enggak masalah, saya pasang lagi. Dan kalau mau diganti yang baru itu juga terserah sama yang punya kayak gitu ya. Jadi ini fix ada di one way nya. Saya mau tinggal dulu untuk perakitan, nggak usah ditampilkan lah ya. Yang penting ini udah jadi. Mudah-mudahan video dari saya ini bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Ini berbagi pengalaman saja pada teman-teman, tidak bermaksud untuk apa-apa ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih sekali sudah mendukung channel saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe untuk mendukung channel ini, dan semoga kedepannya saya lebih baik lagi dalam menyampaikan sesuatu yang belum sempurna cara penyampaiannya untuk perbaikan motor-motor seperti ini ya. Karena saya juga masih belajar, dan pada intinya sebenarnya mekanik itu nggak ada batasannya. Jadi motor satu keluhannya sama, tapi belum tentu dengan motor yang lain itu sama juga. Terus gitu kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini dulu. Nantikan video yang selanjutnya. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.